الحمد لله رب العالمين هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Puji syukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rasa syukur di dalam hati kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada hakikatnya diutus ke bumi ini adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini dijadikan tempat ujian bagaimana manusia bisa melewati ujian tersebut. Kalau manusia bisa melewati ujian di dunia ini, maka dia akan selamat menuju akhirat nanti. Sebagaimana orang yang sedang melakukan ujian, baik ujian di sekolah, ujian tes PNS dan segala macamnya, ujian itu tidaklah lama. Ujian itu sebentar. Kalau kita bisa melaksanakan ujian itu dengan baik, maka kita akan lulus. Begitu juga hidup di dunia ini, ujian kita di dunia hanyalah sebentar. Namun ujiannya cukup berat. Ada yang tergoda karena harta, ada yang tergoda karena jabatan, ada yang tergoda karena popularitas. Inilah ujian yang ada di dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita tidak boleh punya harta, punya jabatan dan popularitas. Tapi bagaimana menyikapi semua ujian yang Allah berikan itu dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Punya jabatan, bagaimana jabatan kita itu mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Dengan jabatan kita berikan kebijakan-kebijakan yang baik untuk agama kita, untuk umat Islam. Dengan harta, bagaimana kita bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita. Dan sebagai macam ujian-ujian yang lainnya, sebagaimana yang Allah berikan pada kita. Di antara ujian-ujian yang Allah berikan pada kita, di antaranya adalah harta. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 92 ada ayat yang khusus membicarakan bagaimana ujian tentang harta. Kata Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kata Allah, tidak akan mendapatkan kebaikan. Lan tanalul birra, tidak akan mendapatkan kebaikan. Birra di sini adalah pertama orang yang baik atau orang yang memiliki jiwa-jiwa yang baik. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang baik atau agar kita memiliki jiwa yang baik, kata Allah apa? Lan tanalul birra, tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum mereka menginfakkan apa yang dicintainya, harta yang dimiliki, yang dicintainya diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu mimma tuhibbun. Buya Hamkah menyampaikan dalil surat ini adalah menyampaikan pentingnya berinfak, pentingnya bersedekah. Dikhususkan untuk itu. Ada orang yang memberikan dengan tenaganya di jalan Allah, kebaikan dengan tenaganya, dengan pikirannya, dan ayat ini khusus dengan harta yang kita miliki. Ini menunjukkan bahwa harta itu yang kita miliki sebagai ujian yang terberat di dunia ini.
Kadang ada orang yang senang mengumpul-ngumpul harta, dikumpul-kumpul yang ditabung, 1 juta jadi 10 juta, pengen 100 juta, terus dikumpul-kumpul, senang mengumpul-ngumpul harta. Ada yang senang membagus-baguskan rumah, ini adalah harta. Maka kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan dikatakan menjadi orang yang baik, tidak akan memiliki jiwa yang baik sebelum kita menginfaki apa yang kita cintai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Talha, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ingin mendapatkan kebaikan dari ayat ini, mengamalkan ayat ini, dia memiliki sebuah kebun yang indah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang gemar datang ke kebunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mendengar ayat ini, didatanginya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya kebun yang amat saya cintai. Maka ini saya serahkan di jalanmu ya Allah. Diserahkan kebun yang dicintainya kepada Rasulullah SAW untuk kebaikan agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hari ini orang yang berat mengeluarkan sedekah. Seakan-akan uang itu akan dibawanya sampai mati. Padahal uang yang dikumpulkan itu di dunia hanya sementara. Uang yang kita bawa, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah yang kita bawa sebagai bekal kita di akhirat nanti. Bukan uang yang ada di tabungan kita. Bukan uang yang kita dibelikan untuk menjadi rumah tinggal kita. Uang yang kita tinggalkan itu hanya akan menjadi harta warisan. Kalau anak cucu kita bisa menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya, selamatlah kita. Tapi kalau anak kita, cucu kita tidak bisa menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya, harta yang kita cari susah payah tidak akan menjadi apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat Allah menjelaskan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan Allah tahu apa-apa kesulitan-kesulitan kita di dalam menginfak. Allah tahu. Sebesar apa yang kita infakkan, Allah Maha tahu. Walaupun kecil, bukan nilai kecilnya, tapi bagaimana upaya yang kita miliki. Di hadis lain dikatakan oleh Rasulullah, uang 1 dinar bisa mengalahkan 1000 dirham. Kalau bahasa kita mungkin uang 1 rupiah bisa mengalahkan 1 juta. Mungkin orang yang punya orang 1.000, 100.000, cuman itulah harta sebaik-baiknya. Sementara ada orang yang memiliki harta miliaran, berinfak 1 juta itu tidak ada apa-apanya. Maka Allah mengetahuinya. Atau juga Allah mengetahuinya, orang sama-sama infak 1 juta, tapi 1 juta yang satu didapatkan dengan susah payah. Bekerja siang malam, ia mendapatkan 1 juta. Ada orang yang hanya mendapatkan 1 juta dengan ringan. Allah mengetahuinya. Semua kesulitan, semua susah payah dalam berinfak kita tersebut, semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah apa yang kita infakkan akan diberikan ganjaran di yaumil kiamah nanti. Dan bukan hanya di yaumil kiamah, di dunia pun Allah akan balas langsung kontan. Banyak orang yang gemar bersedekah sampai hari ini tidak berhenti bersedekah, maka semakin besar sedekahnya, bahkan membuat komunitas-komunitas. Ada yang komunitas Jumat Berkah, ada yang komunitas berbagi segala macam. Kenapa? Karena mereka merasakan manfaat dari sedekahnya. Maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu untuk menghilangkan kecintaan kita terhadap dunia yaitu dengan bersedekah. Itu menghilangkan rasa cinta kita, terlalu cinta kita dengan dunia. Dan mudah-mudahan dengan kita berinfak, dengan sedekah, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Aqulu qali hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.